Halo semuanya, kembali lagi dengan saya pada pembahasan ketidakstabilan politik di negara Sudan Selatan. Pada video kali ini, saya akan membahas faktor historis yang menyebabkan ketidakstabilan politik di negara Sudan Selatan. Kira-kira teman-teman semua udah tahu belum sih faktor historis itu apa? Kalau belum, faktor historis adalah serangkaian peristiwa, kondisi, atau kejadian di masa lalu yang memiliki dampak sangat berpengaruh terhadap situasi di masa kini. Dalam konteks ketidakstabilan politik di negara Sudan Selatan, faktor historis dapat berupa peristiwa traumatis. Peristiwa ini merupakan sebuah pengalaman yang menakutkan, menyakitkan, atau bahkan dapat mengancam jiwa manusia, sehingga menyebabkan dampak psikologis. Lalu selanjutnya, faktor historis juga dapat berupa perseteruan lama. Perseteruan lama adalah konflik atau perselisihan yang telah berlangsung cukup lama, bahkan dari generasi ke generasi. Perseteruan ini biasanya melibatkan kelompok-kelompok tertentu. Berikutnya, faktor historis juga dapat berupa perjanjian atau kesepakatan yang tidak adil. Perjanjian atau kesepakatan ini adalah suatu perjanjian yang dibuat dalam paksaan, tekanan, atau dengan informasi yang tidak lengkap, sehingga perjanjian tersebut dapat merugikan salah satu pihak. Lalu selanjutnya, faktor historis juga dapat berupa politik identitas. Politik identitas adalah suatu pendekatan dalam politik yang menggunakan identitas kelompok tertentu seperti etnis, agama, gender, dan hal-hal lain sebagai landasan utama untuk membentuk koalisi politik dan memperjuangkan kepentingan kelompok tersebut. Nah, dari contoh beberapa faktor yang telah disebutkan tadi, kira-kira ada nggak sih kasus faktor historis yang ada di negara Sudan Selatan? Tentu ada dong. Yang pertama adalah Perjanjian Addis Ababa pada tahun 1972. Latar belakang Perjanjian Addis Ababa adalah sebuah kesepakatan damai yang sangat penting dalam sejarah di negara Sudan Selatan, khususnya pada konflik antara pemerintah pusat dan kelompok pemberontak di negara Sudan Selatan. Perjanjian ini ditandatangani pada tahun 1972. Kira-kira teman-teman pengen tahu nggak sih isi dari perjanjian itu apa? Isi dari Perjanjian Addis Ababa yang pertama adalah otonomi Sudan Selatan. Negara Sudan Selatan diberikan status otonomi khusus di dalam negaranya. Yang kedua adalah pembagian kekuasaan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Sudan Selatan akan membagi kekuasaan dalam berbagai bidang seperti keuangan dan keamanan negara. Lalu isi yang ketiga adalah pembentukan angkatan bersenjata. Pembentukan angkatan bersenjata ini berisikan gabungan yang terdiri dari personel dari kedua belah pihak. Yang keempat adalah pembagian pendapatan minyak. Pendapatan dari hasil penjualan minyak melalui beberapa metode akan dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, setelah kita tahu isi dari Perjanjian Addis Ababa, tentu kita ingin tahu juga dong tujuan utama dari Perjanjian Addis Ababa itu apa. Jadi, tujuan utama dari Perjanjian Addis Ababa yang pertama adalah menghentikan perang. Dengan adanya perjanjian ini, diharapkan dapat mengakhiri konflik bersenjata yang telah berlangsung selama bertahun-tahun lamanya. Tujuan yang kedua dari Perjanjian Addis Ababa adalah membangun perdamaian. Membangun perdamaian adalah suatu proses yang sangat sulit karena melibatkan berbagai pihak dan aspek kehidupan. Ini juga bukan hanya sekedar untuk menghentikan konflik, tapi juga untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat hidup damai dan tentram. Tujuan yang ketiga dari Perjanjian Addis Ababa adalah mengembangkan negara Sudan Selatan. Perjanjian ini memiliki tujuan untuk mengembangkan dan memberikan kesempatan pada negara Sudan untuk berkembang baik secara ekonomi maupun sosial. Selanjutnya ada dampak dari Perjanjian Addis Ababa. Perjanjian Addis Ababa pada tahun 1972 tentu saja memberikan dampak yang sangat menonjol di negara Sudan, baik dampak positif maupun dampak negatif. Berikut ini adalah beberapa dampak positif dari perjanjian ini. Dampak positif yang pertama adalah penghentian perang sementara. Perjanjian ini berhasil menghentikan perang saudara di negara Sudan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Dampak positif yang kedua adalah otonomi Sudan Selatan. Negara ini diberikan otonomi khusus, yang dimana masyarakat di Sudan lebih banyak mengendalikan atas urusan pemerintah dan sumber daya alam di wilayah mereka. Dampak positif yang ketiga adalah peningkatan kesejahteraan. Dengan adanya otonomi daerah, negara Sudan Selatan memiliki kesempatan untuk mengembangkan wilayah mereka dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara Sudan. Selanjutnya, dampak positif yang keempat adalah perkembangan infrastruktur. Selama periode setelah adanya perjanjian Addis Ababa, negara Sudan Selatan mengalami peningkatan pembangunan infrastruktur yang sangat menonjol, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas kesehatan di beberapa tempat. Dampak positif yang kelima adalah pengakuan internasional. Perjanjian Addis Ababa juga memberikan pengakuan internasional terhadap hak-hak masyarakat di negara Sudan. Hal ini tentu saja membuka peluang bagi Sudan Selatan untuk mendapatkan bantuan internasional dalam bidang ekonomi, pembangunan, atau rekonstruksi. Dampak yang selanjutnya adalah sebagai model konflik untuk negara lain. Perjanjian Addis Ababa ini dapat menjadi contoh untuk negara-negara lain yang mengalami konflik yang serupa.